Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang merupakan hari yang baru buat hidup kita. Dan hari ini saya akan lanjutkan lagi apa yang saya sudah sampaikan beberapa minggu belakangan ini. Ini berbicara tentang masa-masa penggenapan atau disebut dengan musim penggenapan. Bagaimana firman nubuatan, bagaimana firman yang merupakan rencana Allah, tujuan Allah, itu tergenapi dalam hidup saudara. Pada masa hidup saudara. Saya mengajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu sebelum saya lanjutkan lagi. Apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu, saya akan teruskan hari ini. Supaya saudara bisa memahami dan akhirnya mendapatkan hikmat bagaimana itu terwujud dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk apa yang kau siapkan buat hidup kami. Padamu ada rancangan damai sejahtera dan yang kekal. Padamu ada kebaikan-kebaikan yang berasal dan bernilai dari Engkau sendiri Tuhan. Kami menyediakan hidup kami supaya Engkau berfirman buat hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rancangan. Kami tahu bahwa Engkau memiliki rencana. Kami tahu bahwa Engkau memiliki tujuan dan Engkau memanggil kami supaya kami masuk menjadi penggenap daripada tujuan, rencana dan rancangan-Mu. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Kami tahu Roh-Mu, yaitu Roh-Mu yang kudus, yang Kau kirimkan untuk menjadi penolong buat hidup kami. Itu akan menuntun kami terhadap firman yang Kau perkatakan kepada kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sudah sampaikan dari satu ayat yang sangat penting sekali supaya saudara memahami. Dan kau bisa tahu, kau bisa menjadi menggenapi, mewujudkan, melakukan dalam perbuatan pada masa hidup saudara yang disebut dengan pekerjaan Allah atau Bapa di surga. Saya mengajak kita untuk kita bisa melihat sebelum kita akan mengulas kembali lagi 3 janji nubuatan yang akan terjadi pada hari-hari di depan kita. Saya ulangnya 3 janji nubuatan yang akan terjadi pada hari-hari di depan kita. Bukan hanya tahun 2023 ini, tetapi di hari-hari selanjutnya. Oleh karena surga terbuka. Bahkan sampai 2035, itu akan tergenapi dalam hidup saudara, melalui saudara. Mari saja kita untuk bisa melihat lebih dahulu, Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-19. Yesus menjawab orang-orang itu begini, percayalah anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasa sendiri. Ia hanya melakukan apa yang ia lihat dilakukan oleh Bapanya. Sebab apa yang dilakukan oleh Bapa, itu juga yang dilakukan oleh anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Malah Bapa akan menunjukkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lebih besar lagi sehingga kalian heran. Minggu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara apa yang terjadi pada diri Yesus. Sebagai anak manusia dan sebagai anak Allah, itu juga yang akan terjadi pada hidup saudara. Jangan biarkan saudara kehilangan kepercayaan, kehilangan keyakinan bahwa hal itu hanya terjadi pada diri Yesus. Jangan kau mengecilkan arti daripada firman yang mendatangi hidup saudara, yang keluar dari mulut Allah sendiri, oleh karena engkau melakukan perbedaan dan perbandingan bahwa itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ingat, Yesus menyebutkan dirinya. Pada kedua ayat ini, dia adalah anak.
apakah saudara juga adalah anak Allah Bapa di sorga? Kalau engkau juga adalah anak Allah Bapa di sorga, kalau engkau juga adalah anak manusia, maka semua yang terjadi kepada diri Yesus, itu akan terjadi pada hidup saudara. Sebab dia disebut yang sulung, berarti ini diberlakukan. Di Ibrani pasal yang kedua dikatakan, ia ingin disamakan dengan semua saudara-saudaranya. Berarti ini juga terjadi pada hidup saudara. Di sini dikatakan dengan jelas, Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, berbuat apa-apa dari kemampuannya sendiri. Meskipun dia memiliki kemampuan, tetapi ia hanya bisa melakukan apa yang dia lihat Bapa melakukannya. Kalau kita lihat pada ayat 20, ada sesuatu yang betul-betul membuat mata kita menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita suatu kuasa dan kemampuan yang sama yang dia miliki untuk melakukan pekerjaan itu. Karena di sini dikatakan, malah Bapa akan menunjukkan kepadanya perbuatan-perbuatan yang lebih besar. Sebelumnya dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Jadi pekerjaan yang ditunjukkan kepada Sang Putra Yesus adalah pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya hanya Allah Bapa saja yang sanggup mengerjakannya. Kalau Yesus mengatakan dia hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang dia lihat Bapa kerjakan. Padahal pekerjaan yang hanya Allah saja bisa lakukan, yang dilihat oleh Yesus itu, tentu tidak bisa dilakukan oleh anak manusia. Hanya Allah saja yang sanggup melakukannya. Berarti, kalau pekerjaan itu ditunjukkan kepada diri Yesus, saat ditunjukkan kepada diri Yesus, saat Yesus memiliki ketetapan hati, bahwa dia hanya bisa melakukan pekerjaan yang dia lihat daripada Bapa. Saat kedua faktor ini ditemukan oleh Yesus, maka saat itu juga kemampuan Allah untuk menyelesaikan pekerjaan itu juga sudah ada pada diri Yesus Sang Putra. Ini penting buat saudara dan saya. Banyak orang tidak menyadari ketika dia melakukan pekerjaan Bapa, dia berupaya dengan kekuatan manusia lahirianya. Apa yang ada pada dirinya. Dan dia katakan, ini aku persembahkan kepada Engkau Tuhan. Menurut kemampuanku, menurut upayaku, seharusnya Engkau berkata sama seperti Yesus. Bahwa aku hanya bisa melakukan apa yang kulihat Bapa mengerjakannya. Aku hanya bisa. Sama seperti Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa dari kemampuanku sendiri. Berarti ya tentu dong ada suplaian kekuatan yang sama yang dimiliki Allah Bapa. Saat Allah Bapa sendiri menyelesaikan pekerjaan itu, maka kekuatan yang sama gak boleh berkurang sedikit pun juga. Sebab kalau sedikit berkurang, maka Allah Bapa tentu tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kekuatan yang sama, kuasa yang sama, kemampuan yang sama, itu disuplai kepada Sang Putra. Saya ingin sebelum kita lanjutkan lagi,
Saya ingin supaya saudara memahami tentang 3 janji nubuatan yang akan terjadi mulai dari sejak 2023 pada hidup saudara. Saudara akan terheran-heran melihat bagaimana 3 janji nubuatan ini digenapi dalam hidup saudara. Sampai tahun-tahun yang akan datang. Bahkan sampai 2035 dan bahkan mungkin lebih. Saya akan berikan satu contoh untuk meyakinkan saudara. Dari contoh itu adalah contoh yang tepat sekali pada kondisi saudara. Dan Allah sudah membuktikan itu yang dia lakukan sejak dahulu. Saya katakan itu dilakukan oleh dia sejak dahulu. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Saya ingin supaya saudara mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan keyakinan imanmu. Sehingga engkau bisa berkata, pada masa hidupku, semua yang Tuhan firmankan, semua yang kuterima daripada Tuhan, itu akan digenapi oleh hidupku. Mari kita lihat. Nubuatan yang pertama. Allah katakan bahwa hidup saudara tidak akan sama lagi. Saya nanti akan uraikan suatu bukti yang telah dikerjakan oleh Allah dengan sukses kepada hamba Tuhan ini. Saya katakan kepada hamba Tuhan ini. Dikatakan bahwa Allah katakan bahwa hidup saudara tidak akan sama lagi. Sebab apa? Sebab Allah bekerja untuk hidup saudara. Sehingga dia menemukan bahwa saudara bukan pribadi yang dulu. Ketika engkau lahir baru. Ketika mungkin kau mulai melayani. Tapi Allah menemukan pribadi yang sesungguhnya yang dia harapkan oleh Tuhan. Itu pada masa hidupmu. Kejadian 32. Mari kita mulai Kejadian 32. Pergulatan antara Yakub dengan malaikat di sungai Yabok. Ketika mereka bergulat, di ayat 28. Orang itu berkata, ditanya begini, ayat 27. Siapa namamu? Tanya orang itu. Tanya malaikat itu. Yakub jawabnya. Yakub tetap merasa bahwa dia adalah Yakub. Orang itu berkata, namamu bukan Yakub lagi. Kau telah bergumul dengan Allah. Dan dengan manusia. Dan kau menang. Karena itu namamu menjadi Israel. Allah katakan bahwa hidup saudara tidak akan sama lagi. Tanpa saudara sadari bahwa Allah telah menemukan pribadi saudara itu lain daripada saat saudara percaya kepada Tuhan. Sebab saudara sudah berada karena pekerjaan roh dan firman di suatu posisi rohani yang tidak pernah saudara sangka. Sehingga Allah menemukan saudara. Itu sebagai pribadi yang lain. Tetapi engkau tidak tahu. Oh, luar biasa. Mari kita lihat nubuatan yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasannya. Kita, saudara dan saya akan tahu pekerjaan Allah. Dan bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah. Engkau akan keluar dari kekeliruan. Menyangka ketika engkau melayani di gereja. Ketika engkau bermain musik. Ketika engkau menjadi pemimpin pujian. Ketika engkau melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh gereja. Engkau menyangka bahwa tugas-tugas itu adalah
pekerjaan Allah. Bukan. Itu hanya pelayanan. Saudara akan tahu. Mulai dari saat sekarang dan seterusnya. Pekerjaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Saudara akan tahu bagaimana mengerjakan pekerjaan Allah itu. Mari kita lihat sekarang. Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-20. Kita lihat. Sebab Bapa mengasihi anak. Dan menunjukkan kepadanya. Semua yang dilakukannya sendiri. Saudara siap untuk mendapatkan pengertian ayat ini dari Tuhan langsung. Dia bilang bahwa Bapa menunjukkan. Sehingga saudara tahu pekerjaan Bapa sendiri. Ketika dia menunjukkan pada saudara, saudara harus tahu. Sehingga saudara tahu. Dan bukan hanya saudara tahu pekerjaannya itu. Tapi saudara tahu bagaimana mengerjakan pekerjaan itu. Ketika Bapa menunjukkan pekerjaan. Yang hanya dia saja yang bisa melakukannya. Kepada saudara dia tunjukkan. Bapa tidak pernah memperhitungkan kemampuan saudara. Tapi Bapa percaya. Itu sebabnya dia tunjukkan kepada saudara. Saudara selama ini hanya melihat pekerjaan-pekerjaan yang berasal daripada program gereja. Ayat 20 mengatakan, ketika engkau sampai di satu posisi rohani, yaitu yang disebut, Bapa mengasihi saudara. Sebab Bapa mengasihi anak dan menunjukkan kepadanya semua yang dilakukannya sendiri. Bapa mengasihi saudara. Saya mau beritahu pada saudara, ada sesuatu yang lain di sini. Bapa mengasihi saudara. Ini tidak digunakan kata agapau. Seperti Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, orang yang menerima. Sorry saudara. Kita baca sekarang. Tadi saya buka dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Sekarang kita baca dalam terjemahan baru. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Jadi Bapa akan mengasihi saudara. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Di sini digunakan kata mengasihi adalah agapau. G25. Tetapi mengapa di Yohanes pasal yang kelima ini digunakan kata adalah pileo. Yohanes 5 ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Saya mau beritahu pada saudaraku, mengapa di sini digunakan kata Bapa mengasihi itu digunakan kata pileo? Apakah terjadi kemunduran? Tidak. Kata pileo itu berbicara tentang hubungan yang setara di antara persaudaraan.
Mengapa Bapak mengatakan ini? Karena ini berbicara tentang menyelesaikan pekerjaan. Allah nggak menginginkan hubungan saudara dengan dia dalam menyelesaikan pekerjaan itu adalah hubungannya seperti majikan dengan tuan, budak dengan bos. Jadi digunakan kata pileo untuk menekankan bahwa saudara dengan sukarela, dengan kemauan sendiri, mengerjakan itu. Meskipun saudara ada dalam status anaknya. Jadi bukan karena terpaksa. Itu memberikan gambaran buat kita. Wah. Bapa mengasihi anak. Itu berbicara tentang suatu posisi rohani. Allah ingin kau sampai di posisi itu. Memang Allah mengasihi engkau dengan kasih agapao atau agape awalnya. Tetapi dalam hubungannya bekerja, dalam hubungannya pekerjaan, mengapa engkau harus mengerjakan pekerjaannya Bapa? Karena Bapa mengasihi engkau. Itu bukan karena hubungan antara tuan dan majikan. Sehingga tuan dan budak. Majikan dan bawahan. Bukan. Karena engkau mengerjakan itu. Bukan karena terpaksa. Engkau mengerjakan itu. Bukan karena dia adalah lebih tinggi. Tapi pekerjaan itu menyatakan engkau mengerjakannya karena hubungan antara Bapa dengan engkau bukannya sebagai tuan dan budak, majikan dan bawahan, bukan karena itu. Tapi tetap sebagai Bapa dan anak. Oke, yang ketiga, nubuatan yang ketiga, saudara harus saya buka dulu. Saya ulangi dengan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Karena ini akan terjadi pada hari-hari. Mulai dari hari ini sampai hari berikut. Hari selanjutnya. Allah yang ketiga akan berikan kepada saudara pengalaman hidup. Dengan dimensi kuasa Allah. Yang akan membawa perubahan hidup. Dan yang akan memanifestasikan kuasa Allah yang maha tinggi dari dalam hidup saudara. Dan akan memanifestasikan iman Allah yang maha tinggi. Saudara akan masuk pada suatu pengalaman yang baru yang dahsyat. Dan saudara terheran-heran. Mungkin ketika pertama kali saudara masuk pada pengalaman itu, saudara tidak mengerti mengapa itu terjadi. Saudara hanya berkata, Tuhan aku bersyukur untuk kebaikanmu saja. Saya mau beritahu pada saudaraku, kau akan mengalami dimensi kuasa Allah yang dahsyat ini. Dan kau akan memanifestasikannya lewat kuasa Allah yang maha tinggi itu. Lewat hidup saudara. Dan iman Allah yang maha tinggi. Kau akan memanifestasikannya. Kau tunjukkan. Meskipun kau tidak tahu. Apa yang menyebabkan itu. Kau hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara tahu. Mengapa itu akan terjadi pada hidup saudara? Itu terjadi saat saudara sedang mengerjakan pekerjaan Bapa. Dan bukan saat saudara sedang melayani program gereja. Bukan. Tapi saat saudara sedang mengerjakan pekerjaan Bapa. Saudara akan terheran-heran.
akan nyata kuasa dan iman Allah yang maha tinggi. Sehingga suatu saat, ketika saudara sedang mengerjakan pekerjaan itu, saudara menunjukkan kemampuan saudara. Bahwa kemampuan saudara itu berasal dari Allah. Sampai akhirnya keluar daripada mulutmu satu kalimat. Sama seperti Yesus. Sudah selesai. Saya mau beritahu. Bukan hanya mujizat-mujizat supranatural saja yang saudara lakukan. Tetapi engkau akan melakukan. Seperti minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara. Perkara-perkara. Perbuatan-perbuatan. Yang orang tahu. Hanya Allah saja yang bisa melakukannya. Saudara tentu masih ingat. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau tanya pada saudaraku. Apakah kemampuan saudara bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan pada masa hidupmu? Tentu tidak. Siapa yang saudara ketahui yang mampu untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus? Hanya Allah. Lalu perintah ini diberikan kepada gerejanya. Berikan kepada saudara. Apakah Allah bermain-main dengan kita? Dia sedang main-main dengan kita. Dia sedang mengolok-ngolok kita. Dia sedang memberikan pekerjaan yang hanya dia yang sanggup lakukan. Dia tahu itu. Tapi sekarang, saudara diberikan perintah untuk melakukannya itu. Markus 16 ayat 15 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Kalau engkau melihat dari ayat 17 dan 18. Itu adalah tanda-tanda supranatural. Dan engkau mengatakan, ketika aku sedang pergi memberitakan Injil, maka Yesus menjanjikan bahwa Allah akan melakukan tanda-tanda itu, akan menyertai, akan mengikuti kemana saja apa yang kau sedang kerjakan. Tetapi tidakkah kau lihat di sini? Perhatikan baik-baik. Di ayat ke-16-nya.
Siapa yang percaya, itu adalah urusan spiritual. Dan dibaptis, akan diselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Karena itu pekerjaannya Roh Kudus. Tapi lihat, ada pekerjaan Allah untuk membawa orang keselamatan yang dikerjakan oleh gerejanya. Memberitakan Injil dan membaptis mereka. Itu tidak dikerjakan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan pekerjaan yang sebenarnya Allah sanggup lakukan, tetapi saudara mengerjakannya. Kita kembali lagi pada Matius 28. Matius pasal yang ke-28 tadi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara bisa lihat pekerjaan Allah apa yang saudara lihat di situ. Pekerjaan Allah apa yang saudara lihat di situ? Adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Itu adalah pekerjaan yang hanya Allah saja yang sanggup untuk melakukannya. Kalau begitu, ingat ini nubuatan yang ketiga ini sangat dahsyat buat hidup kita. Kalau begitu, Allah mendelegasikan ataupun memberikan, menunjukkan kepada saudara pekerjaan yang sebenarnya hanya dia yang bisa lakukan. Dia tunjukkan pada saudara supaya saudara kerjakan menurut cara manusia, menurut jalan-jalan kehidupan di dunia ini. Saudara tahu bagaimana saudara bisa menerima pekerjaan tersebut? Bagaimana saudara bisa melihat dan merespon pekerjaan tersebut? Hanya ada satu. Dia kirim itu dalam bentuk perintah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti dia tahu kalau engkau mengerjakan ini, itu akan selesai. Jadi pekerjaan yang dikirim kepada saudara, itu semua pekerjaannya yang hanya Allah saja yang sanggup lakukan itu bisa engkau selesaikan. Bagaimana respon saudara? Bagaimana cara saudara mengambil pekerjaan itu dari apa yang kau lihat daripada Bapa? Dia mengirimnya dengan memberikan perintah, dengan berfirman. Bagaimana saudara bisa mengambilnya? Hanya satu. Saudara mentaatinya. Saya mau beritahu pada saudaraku. Ini masalah dalam hidup saudara. Jangan sekali-kali saudara mengecilkan arti dan tujuan ataupun target daripada realita dari apa yang dia perintahkan itu. Apa yang dia perintahkan itu untuk saudara kerjakan. Dia tidak membutuhkan penafsiran dari hidup saudara. Itu tidak memerlukan digodok pengertiannya oleh saudara. Banyak orang mengatakan gitu. Ya memang kita harus pergi ke segala bangsa. Memberitakan ini. Dimulai dari satu orang. Dimulai dari satu keluarga. Di bangsa A. Di bangsa B.
Bukan, jangan kau kecilkan artinya. Ketika engkau mentaati siapa saja, dan kau memberitakan Injil, dan kau menjadikan dia, orang itu murid Tuhan. Yang kau lihat, yang kau kerjakan, yang sedang kau kerjakan, di dalam imanmu, di dalam benak kepalamu, di dalam perasaanmu, adalah engkau sedang bekerja untuk menjadikan sebuah bangsa murid Kristus. Allah akan menganugerahkan, mengirim kemampuan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Lewat hidup saudara. Kalau otakmu, kalau pikiranmu tidak mengecilkan arti. Oh, yang dimaksud Tuhan adalah jadikanlah semua bangsa murid Tuhan itu. Kita harus mulai dari sini. Itu namanya kau mulai mengecilkan artinya. Karena sampai kapan kemampuan daripada dirimu, kemampuan nalarmu untuk bisa mewujudkan apa yang Tuhan katakan, tidak akan pernah bisa. Perhatikan baik-baik. Apa yang saya sudah sampaikan tahun lalu, di penghujung tahun lalu, kepada saudara. Allah mengerjakan pekerjaan yang hanya dia yang sanggup melakukannya. Tetapi dia juga menunjukkan pada kita. Sama seperti dia tunjukkan kepada Yesus. Pekerjaan itu yang dia kerjakan. Sehingga Yesus hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang Allah tunjukkan. Yesus hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang Allah tunjukkan saja. Yesus tidak bisa menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa tidak tunjukkan pada dirinya. Yesus tidak bisa menyelesaikannya itu. Mengapa? Karena kekuatan, kuasa, iman untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditunjukkan oleh Bapa kepada diri Yesus itu sudah ada. Apabila kekuatan dan kuasa itu engkau pakai untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak ditunjukkan oleh Bapa kepada dirimu, engkau tidak akan bisa menyelesaikannya. Pekerjaan itu. Ini 3 janji yang akan terjadi pada hidup saudara. Saudara akan terheran-heran memasuki hari-hari di depan saudara. Oke, mari kita mulai contohnya ini. Saya menginginkan, dengarkan saya. Yesaya 66 ayat 9. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Ayat 8, sorry. Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapa yang telah melihat hal yang demikian? Masakan, dikatakan, suatu negeri diperanakan dalam 1 hari. Atau suatu bangsa dilahirkan dalam 1 kali. Namun, baru saja mengelihat sakit. Sion, gereja Tuhan, sudah melahirkan sebuah bangsa. Dan dikatakan di sini bukan bangsa saja, anak-anaknya, bangsa-bangsa. Percayakah saudara? Ini hubungannya dengan Matius 28 tadi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Hanya ada di posisi rohani tertentu. Maka dalam 1 malam, dalam kecepatan tinggi, pada masa hidup saudara, saudara sudah menggenapkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan.
Kau melihat bukan dengan kepalamu, tapi kau melihat dengan iman Allah yang maha tinggi. Tentu saudara membutuhkan contoh. Padahal saya melihat, kau akan terheran-heran karena realita ini akan terjadi pada hidup saudara. Penghalangnya adalah apa yang ada di kepalamu. Kau berpikir firman Tuhan, pengertiannya ini begini. Kau tafsirkan demikian, engkau kecilkan. Pada firman itu sendiri memiliki kesanggupan. Bukankah Allah berfirman? Bilangan 23 ayat 19, saudara lihat dalam tayangannya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Jadi ketika firman dilepas, firman itu akan sanggup melakukannya. Menggenapinya. Lewat hidup saudara. Mari saya ajak kita untuk bisa melihat. Sekarang satu contoh yang luar biasa sekali. Kita mulai dari Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32. Ini adalah peristiwa di mana Yakub setelah 20 tahun bekerja dan memperoleh istri dari anak-anak Laban dan juga bersama dengan gundik-gundiknya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah perjalanan pulang dia. Dan dia mendengar bahwa Esau yang 20 tahun lalu ditipu oleh dia. Yang 20 tahun yang lalu ingin membunuh Yakub. Akan bertemu dengan Yakub dalam perjalanan pulang ini. Mari kita baca. Perhatikan saudara. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Pada perjalanan Yakub, para malaikat Allah menemui dia. Ini adalah suatu posisi rohani, saudara. Tidak semua orang bisa menemui malaikat. Ini adalah satu posisi rohani yang saudara bisa temukan di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Yang disebut dengan posisi rohani Sion. Bukan gereja yang biasa. Kita lihat Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup. Yerusalem sorgawi. Kamu sudah datang. Kamu sudah ada di posisi itu. Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat. Suatu kumpulan yang meriah. Apa yang dialami? Saya ulangi. Apa yang dialami oleh Yakub? Perjanjian baru Rasul Paulus telah menuliskannya untuk saudara. Supaya saudara juga memahami, menyadari bahwa kami sudah sampai di Sion, di posisi Sion. Kau akan berjumpa dengan malaikat. Banyak orang di gereja rindu untuk ketemu malaikat, tapi nggak pernah ketemu. Akhirnya ketemu malaikat yang telah jatuh. Dan itu maka menimbulkan masalah dalam hidupnya. Saudara bisa lihat Kejadian 32 ini.
ketika Yakub dalam perjalanan pulang, di ayat 1-nya, sudah lihat dalam tayangan selalu. Bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Jadi yang menemui Yakub, bukan Yakub yang menemui malaikat. Tapi malaikat itu yang menemui dia. Ketika Yakub melihat mereka dan berkatalah ya, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamai tempat itu adalah Mahanaim. Yakub tanpa disadari oleh dia memiliki kemampuan untuk melihat satu alam yang disebut dengan alam roh. Di mana makhluk malaikat, makhluk roh di sana. Tetapi lebih daripada itu. Allah menunjukkan bahwa dia punya perhatian kepada Yakub dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan. Padahal pada waktu itu Yakub sedang dikejar-kejar oleh Esau. Allah menunjukkan perhatian. Sebab apa? Sebab ketika, saya ulangi, ketika Yakub mentaati perintah daripada Ishak bapaknya, di Betel atau di Luz, dia tertidur dan bermimpi. Dia melihat satu tangga terdiri dari bumi ke surga. Dan malaikat Allah naik turun. Naik turun. Dia sudah mengenali ketaatan hidup saudara. Itu akan memberikan kemampuan kepada saudara untuk masuk, menyelami, dan melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam alam roh. Jadi ketika Yakub melihat para malaikat itu, Yakub sudah mengenali. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman di Kejadian 28. Mari kita lihat Kejadian 28, saudara. Kita lihat Kejadian 28. Di situ dikatakan, ayat 11, saya sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Sorry saudara, ayat 10. Ayat yang bagus. Maka Yakub berangkat dari Beersheba, dari tempat Ishak. Dan pergi ke Haran untuk mentaati bapaknya. Ketaatan saya sudah sampaikan adalah satu-satunya cara engkau menerima pekerjaan dari Allah. Ketaatan. Menerima pekerjaan dari Allah. Ketaatan. Ayat 2 dikatakan, ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena malam matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampakkan malaikat-malaikat Allah turun naik atau naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyak dan kau akan mengembang di sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidur, berkatalah ia, sungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Kemudian lihat kata-kata dia. Yaitu juga, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Tempat kediamannya Allah. Padahal itu hal yang fisik. Dia tidur
dengan berbantalkan sebuah batu. Ini pintu gerbang sorga. Ini membuktikan bahwa Yakub memahami alam roh. Dia sudah punya pengalaman tentang alam roh. Yakub telah mengenali para malaikat yang ditemuin di Mahanaim. Mereka adalah malaikat ikat janji Allah. Bukan Allah yang menjanjikannya. Tapi itu malaikat menemui dia. Karena yang dia kenal, itu dia kenal malaikat itu. Itu adalah para malaikat ikat janji. Sebab sejak dia keluar dari Berseba, sorga telah terbuka pada hidupnya. Jadi makanya perhatikan baik-baik. Salah satu bagian dari pengalaman yang luar biasa ini adalah Yakub melihat para malaikat yang menemuinya dan Yakub mengenalinya. Oh, kalau muncul di sana malaikat iblis, dia langsung bisa mendeteksi. Ini malaikat lain, ini malaikat jahat. Allah akan kerjakan ini. Ini akan saudara alami. Ini adalah bukti. Dalam perjalanan hidup saudara. Saudara akan mengalami apa yang tidak pernah engkau harapkan. Dan itu Allah telah sediakan pada saudara. Perhatikan. Yakub tidak pernah mengharapkan perjumpaan itu. Sebab apa? Yakub sedang mengalami konflik. Konflik rohani. Daripada keluarganya sendiri. Yaitu dengan Esau. Tapi saudara bisa lihat di sini. Saudara punya konflik. Saudara punya masalah. Itu tetap akan ada. Tapi lihat. Apa yang terpenting di sini. Apa yang dialami oleh Yakub. Saudara akan alami di hari-hari kemudian. Yaitu suatu posisi rohani. Sejak Yakub melangkah dari Berseba menuju Haran. Dia mentaati bapaknya. Sorga tidak punya alasan lagi. Untuk membuka diri. Kenapa? Karena Ishak memberikan perintah kepada Yakub. Adalah demi melestarikan dan mewujudkan ikat janji Allah. Kepada bapaknya Abraham. Dan sekarang dia memberikan perintah dengan hikmatnya yang diperoleh oleh Ishak kepada Yakub untuk pergi ke Paddan Aram. Mudah toh buat kita semua. Dari ayat 3 sampai ayat 8. Kalau kita mau baca silakan. Saudara bisa lihat ada konflik keluarga. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu, Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki, perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Jadi coba dia membujuk melalui utusannya. Membujuk Esau. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub. Dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Kemudian mungkin Ishak bertanya, Yakub bertanya, apa respon kakak saya itu? Dan ia pun sedang di jalan menemui engkau. Diiringi oleh 400 orang. Ini bencana. Lalu sangat takutlah Yakub, maka dianggap ini bencana. Dan merasa sesak hati. Sampai nggak bisa sesak hati, sesak napas. Semua sesak.
Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya. Nah, lihat, main pikiran. Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Apakah pasukan itu? Kenapa? Itu semua anak-anak. Itu semua budak-budak yang bekerja buat Yakub. Sebab pikiran jika Esau datang menyerang, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku, Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu, serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Bukankah dia mentaati Allah Bapa yang berfirman di Kejadian 31, pulanglah kau dari rumah Laban ini. Dia sedang mentaati. Ketika engkau merespon dalam ketaatan, kau sedang mengerjakan pekerjaannya Allah Bapa. Kemudian dikatakan lagi, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Apa yang Tuhan katakan ketika dia sampai di Luz, dari dia baru berjalan keluar dari Berseba menuju Paddan Haran. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku akan menyertai kau. Melindungi kau. Tapi lihat. Yakub memiliki strategi yang ada di kepalanya. Segala kekuatan yang ada pada dirinya. Kemampuan dia. Dia coba. Untuk mengatasi masalah. Tapi toh dia datang juga kepada Tuhan. Berdoa. Dan malam itu. Tuhan tidak menjawab doanya. Mengapa? Karena di Kejadian 28. Kita sudah baca tadi. Allah sudah berjanji. Aku akan menepati apa yang kujanjikan ini. Yakub menggunakan kemampuannya sendiri. Untuk mengatasinya dengan cara sendiri. Konflik keluarga. Dia hanya berpikir. Ingatan terakhirnya. Esau ingin membunuhnya. Ketika dia lari dari Berseba menuju Paddan Haran. Kadang-kala engkau berpikir seperti itu. Kau berdoa datang kepada Tuhan. Kau mengatakan, Tuhan, aku butuh intervensimu, campur tanganmu. Tetapi di sisi lain, engkau mencoba dengan kekuatan tanganmu sendiri untuk mengatasi situasi dan keadaan yang mencekam itu. Tidaklah mungkin itu akan terselesaikan dan akan dikerjakan oleh Allah. Yang saudara pentingkan, yang saudara butuhkan adalah engkau mungkin memiliki pengalaman yang sama-sama seperti yang dialami dalam perjalanan rohanimu. Engkau memiliki masalah-masalah yang lahiriah, konflik keluarga, permasalahan ekonomi. Dan kau datang kepada Tuhan berdoa. Engkau menganggap bahwa doa adalah bisa menyelesaikan. Tidak. Doa tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahmu. Doa hanya bisa membuka matamu. Sehingga engkau tahu apa yang dijamin oleh Tuhan. Bisakah saudara melihat tangan supranatural Allah?
pada saat situasi seperti yang dialami oleh Yakub. Meski fakta yang sebenarnya adalah saudara sebenarnya tidak sendirian. Allah menyertai engkau. Saudara tidak pernah bisa melihat masalahmu yang sebenarnya. Engkau menganggap masalahmu adalah Esau. Bukan masalahmu sebenarnya adalah bukan Esau. Dirimu sendiri. Saya mau mengatakan ini yang terjadi pada hidup saudara. Mulai dari tahun ini. Mulai dari saat sini. Saudara siap untuk menerimanya. Permasalahan itu bukan ada di luar. Apapun konflik, apapun teror, apapun serangan yang datang dari permasalahan di luar menyerang hidup saudara. Bukan itu permasalahanmu. Permasalahanmu adalah karena kau masih mengandalkan. Karena kau mengukur semua permasalahan itu menurut kemampuan lahiriamu. Kau berpikir seperti ini. 20 tahun aku baru lolos dari cengkraman Laban. Tapi 20 tahun Esau telah membangun pasukan yang kuat. Terdiri dari 400 orang. Dan akhirnya disebut adalah suku Edom. Dua pembandingan. Tidakkah engkau cukup? Para malaikat menemui engkau. Itu yang membuktikan Allah menemui engkau. Tapi engkau tetap mengerjakan mulai dari ayat 3. Menurut caramu. Menurut kemampuan daya pikirmu. Kau tidak akan memperoleh kemenangan apa-apa. Dari kekuatan lahiriamu itu. Kau tidak bisa menikmati surga terbuka. Sampai tahun 2035. Di double decade. Open heaven. 2 dekade. Daripada surga terbuka. Kau tidak bisa menikmati. Karena kau mengandalkan kemampuan. Kelihatannya kau rohani. Yakub melakukan strategi. Dia membagi orang-orang yang banyak. Keluarganya pada 3 kelompok. Yakub akan menemui Esau. Jadi kalau Esau nanti menghancurkan kelompok yang pertama, maka masih ada yang lain. Jika Esau menghancurkan kelompok yang kedua, maka masih bersisa Yakub dan keluarganya. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada dirimu, engkau tidak pahami. Engkau tidak sadari. Allah telah menaruh kunci supranatural yang melampaui kekuatannya Esau dengan 400 orangnya. Allah telah menaruh suatu kunci sehingga engkau pernah berkata, sungguh tempat ini adalah rumah Allah. Dan sungguh tempat ini adalah gerbang surga. Engkau yang memegang kunci. Sehingga surga terbuka buat hidup saudara. Pribadimu layak bagi Allah untuk membuka surga. Jadi pribadimu seperti kunci. Allah telah menaruh kunci supranatural ke tangan saudara. Sehingga saudara bisa membuka jendela surga. Yang menyebabkan akan terjadi intervensi supranatural. Mendatangi hidup saudara. Tanpa saudara mencarinya. Baik itu melalui doa. Maupun melalui apa saja. Coba lihat. Saudara. Mulai dari ayat 6. Utusan itu kembali. Berita yang dikabarkan adalah lebih mengerikan lagi. Esau datang dengan 400 orang kuatnya. Wah. Aku baru lolos dari penderitaan. Sebagai budak. Di rumah mertuaku sendiri. Tapi dia sudah bisa membangun 400 orang kuat. Allah lah yang membuat situasi itu. Yakub sangat ketakutan dan tertekan.
Yakub memulai strateginya, dia makin tertekan. Dia lihat dirinya semakin lemah. Lalu kemudian dia datang. Kelihatannya dia rohani. Ayat 9-nya dia berdoa kepada Tuhan. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Allah Ishak. Belum jadi Allahnya Yakub. Dia berdoa ke sana. Dia mengingatkan Tuhan, Engkau yang memberi perintah supaya aku pulang. Kau yang menyuruh aku. Adakah Tuhan menjawab? Tidak. Bukan Tuhan masa bodoh. Karena Tuhan sudah menegaskan sekali-kali aku akan menepati apa yang kujanjikan. Kenapa? Karena ikat janjiku kepada Abraham. Gak ada gunanya mengingatkan Tuhan. Bukankah Allah sudah menjamin? Ini yang penting buat saudara. Engkau tidak akan pernah melihat realita dari situasi keadaanmu. Saudara tidak akan pernah bisa melihat kenyataan dari keadaan yang sebenarnya. Allah tidak peduli betapa hebat persoalanmu. Seberapa besar keadaanmu, kondisimu makin buruk. Tapi Allah telah memberikan kau kunci. Sehingga bagi Allah, dia mudah untuk menemui engkau kapan saja. Para malaikatnya datang menemui engkau di Mahanaim. Lihat doanya dia. Engkau katakan, pulanglah. Tapi di ayat 11 dia dikatakan, lepaskan aku dari Esau. Perhatikan, ada hal yang lucu. Yang saya mau sampaikan pada saudara. Dari ayat 11. Mulai dari ayat 11. Ini ketakutan yang berlebihannya. Yakub. Lihat. Saudara hanya takut. Karena saudara tidak ketahui hal itu. Saudara hanya takut terhadap yang tidak engkau ketahui secara jelas. Engkau tidak tahu bagaimana kondisinya Esau. Sehingga ketakutan makin bertambah-tambah dalam hidup saudara. Karena engkau ikut menyalahartikan. Padahal itu belum terjadi. Kadang-kala menghadapi orang seperti ini. Meskipun malaikat telah menghampiri dia. Dia tetap hidup dalam ketakutan. Saya ingin kau bisa melihat apa yang hamba Tuhan sampaikan. Dari kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Yaitu oleh Dr. Tunde Bakari. Yang mengatakan demikian. Setelah bencana yang kelam di Kejadian 1, saudara lihat. Setelah bencana yang luar biasa. Kekacauan. Hal yang menakutkan. Yang dikerjakan oleh iblis musuh kita. Tibalah. Engkau masuk kepada yang namanya saat rest ataupun sejahtera
ataupun istirahat, ketenangan, dan abundance, kelimpahan. Allah yang mengerjakan itu di Kejadian 1 dan 2. Dan Allah yang mengundang kau masuk kepada perhentiannya dia. Untuk bisa menikmati rest, sejahtera, ataupun beristirahat, penuh ketenangan. Tidak galau, tidak khawatir, tidak takut. Dan abundance, kelimpahan. Saya akan berdoa buat saudara. Saya ulangi, saya akan berdoa buat saudara. Supaya saudara bisa menikmati realita yang sebenarnya yang Allah telah kerjakan. Sehingga saudara harus berkata pada diri saudara, masalahnya bukan Esau, masalahnya bukan Laban. Masalahnya Allah, bagaimana aku melangkah, aku menyikapi, aku berpikir. Bagaimana aku, masalahnya adalah bagaimana aku tidak menggunakan dua kekuatan yang masih hadir dan telah hadir dalam hidupku. Yaitu kekuatan lahiriah dan kekuatan supranaturalnya Allah. Untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau engkau bergantung sepenuhnya, saya ulangi. Kalau engkau bergantung sepenuhnya kepada apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Bukankah dalam awal perjalananmu menuju Padan Aram, engkau telah melihat surga terbuka. Dan kau yang berkata dalam mulutmu, sungguh alangkah dahsyat tempat ini. Kalau kau bergantung pada apa yang Tuhan katakan itu, engkau akan bersuka cita. Engkau tidak perlu kabur dari rumahnya Laban. Engkau tidak perlu takut membangun strategi pada 3 kelompok pada rombonganmu itu saat bertemu dengan Esau. Karena Allah menjamin itu. Dan kau akan mengalami kelimpahan. Kelimpahan sukacita. Kelimpahan ketenangan. Semua kelimpahan karakter ilahi Allah. Saya mau beritahu pada saudara, ini akan terjadi pada hidup saudara. Mulai dari saat ini. Karena apa? Karena kau berada di satu posisi rohani. Lalu kenapa Allah mengerjakan seperti itu? Bukan hanya karena kau berada di posisi rohani. Karena dia terikat pada ikat janjinya. Dan dia lihat hidup saudara. Berjalan. Bertingkah laku. Melakukan perbuatan-perbuatan. Dalam rangka. Melakukan bagian saudara. Terhadap ikat janji itu. Kau ada di jalan. Di mana penggenapan ikat janji. Di mana terwujudnya ikat janji itu. Inilah yang Allah kerjakan. Dan itulah adalah fakta yang terjadi pada hidup saudara. Hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Harus engkau sadari. Orang tetap memanggil namamu Yakub. Tapi Allah melihat engkau lain. Karena kau memegang kunci. Untuk membuka surga. Kalau kau memegang kunci, kau tidak perlu memohon kepada Tuhan. Apa yang Yakub lakukan, dia berdoa kepada Tuhan. Itu dia memohon. Tidak. Allah yang lebih dahulu mengatakan. Di Kejadian 28. Aku akan menepati janjiku. Amin. Selamat datang. Di masa-masa menikmati surga terbuka. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang kau singkapkan tentang hari-hari di depan kami Tuhan.
Terima kasih Engkau begitu nyata. Engkau menunjukkan. Dan kami bisa menilai bahwa keadaan kami lebih baik daripada keadaan Yakub pada masa itu. Tetapi kami tahu sekarang. Apa yang terjadi pada diri Yakub. Itu akan terjadi pada diri kami. Karena kami ada di dalam Kristus. Ikat janji. Bukti daripada ikat janji Allah. Ikat janji yang teguh. Terima kasih untuk anugerah ini. Hamba berdoa saat ini juga. Mereka yang dibukakan matanya. Pada saat ini juga. Menerima anugerah. Diberikan kemampuan. Untuk bisa melihat dengan benar. Sama seperti Yakub. Bisa melihat alam roh. Dia bisa mengenali malaikat. Sama seperti juga. Sehingga engkau juga bisa mengenali. Situasi dirimu. Apa yang sebenarnya menjadi kendala. Bukan lagi masalah-masalah. Yang datang dari luar. Yang mengepung hidup saudara. Tapi masalah itu terbit dari dirimu sendiri. Hamba berdoa pada saat ini juga. Saat ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka dibukakan, dimerdekakan. Dari semua persoalan yang sebenarnya terjadi pada diri mereka. Terima kasih Tuhan untuk anugerah firman-Mu ini. Saya bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.